A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bertemu dan kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Dan semoga pada hari ini Anda semuanya dan kita semuanya sehat dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah judul hari yang sudah tidak ada manfaatnya. Berkaitan dengan judul hari yang sudah tidak ada manfaatnya itu, mari kita lihat bersama-sama di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin sayyi'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Yang artinya, dan takutlah kalian hari tidak dapat menggantikan seseorang dari orang lain sesuatu pun, dan tidak akan diterima darinya tebusan, dan tidak bermanfaat baginya pertolongan, dan mereka tidak ditolong. Itulah saudara-saudaraku, hari di mana satu orang pun tidak ada yang bisa menolong. Dan hari di mana amal-amal apapun tidak bisa atau tidak ada manfaat atau tidak ada gunanya sama sekali untuk menolong diri manusia tersebut. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya semuanya manusia itu nanti pada takut akan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya sama sekali. Entah itu mungkin hartanya yang banyak, mungkin saat ini yang jabatan dan pangkatnya tinggi, mungkin yang saat ini dimuliakan oleh banyak manusia, yang mungkin jamaahnya ribuan bahkan jutaan, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bisa menebus hal-hal tersebut sebagai ganti atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong atau menggantikan terhadapnya, apalagi membela diri manusia tersebut. Kapan hari yang dimaksud itu? Kalau secara syariat adalah hari, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Itu kalau secara syariatnya. Tetapi
Bila dipandang dari kacamata hakikatnya, dari sisi secara hakikatnya adalah yaitu hari di mana manusia itu sudah tidak ada lagi kesempatan hati untuk berbenah diri dari jalannya hawa nafsu menuju jalannya Allah. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Diri Anda atau manusia tersebut sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Hari di mana telah disia-siakan ketika Allah selalu menyerukan lewat para utusan-utusannya, lewat para kekasih-kekasihnya, di mana supaya hati manusia ini bisa kembali kepada Allah, mereka itu banyak yang melarikan diri. Jangankan untuk mendengar, mempraktekkan, melihat saja tidak mau. Mereka lebih banyak mencintai tentang urusan-urusan duniawiyah. Mereka lebih banyak mencintai tentang kesenangan-kesenangan duniawiyah. Mereka hanya ngurusin tentang urusan-urusan jasmaniah ini. Padahal selalu diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka mengabaikan ajaran-ajaran kerohanian. Mereka mengabaikan ajaran-ajaran keluhuran budi, hakikat menuju makrifat. Bahkan tidak sedikit ada yang berupaya untuk melawan dalam bentuk mereka menghasut saudara-saudara yang lain. Dalam bentuk mereka itu menghasut orang lain, bahwa mengatakan ajaran hakikat itu tidaklah benar. Yang katanya ajaran hakikat makrifat itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajaran hakikat menuju makrifat itu adalah ajaran-ajarannya hati, ajaran-ajaran sebuah kebenaran yang menjadikan hati ini yang semula gelap menjadi terang benderang. Berhubung hati manusia ini kebanyakan, berhubung saudara-saudara kita ini hatinya masih buta, dia tidak merasa bahwa Rasulullah itu telah menyampaikan. Dia tidak bisa melihat akan kebenaran. Dia tidak bisa melihat akan hal yang lurus. Bagaimana mencapai keluhuran budi yang sebenar-benarnya. Kenapa tidak bisa melihat? Karena hatinya telah ditutupi oleh hawa nafsu, oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah, ditutupi oleh hawa nafsunya sendiri. Di situ mereka itu ada tendensi-tendensi tentang urusan keduniawian. Contoh, saya ini ingin dimuliakan orang, ingin dipanggil Gus, ingin dipanggil Abah, Abah ngalor, Abah ngidul, Abah ngetan. Nah, di situ mereka itu sebetulnya masih ada tendensi-tendensi tentang nafsu yang disebut adalah nafsu amarah dan nafsu nafsiyah. Dia tidak bisa melihat kebenaran karena memang hatinya telah dikunci, telah ditutupi oleh hawa nafsunya sendiri. Hati telah terbuai dengan kesenangan-kesenangan duniawiah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tetapi jika panjenengan ini
engkau sudah mau menerima serta mempraktekkan ajaran hakikat menuju marifat, maka hati Anda akan menjadi terang benderang. Untuk menjadikan hari yang bermanfaat, maka hati Anda harus bisa masuk dalam kerajaannya Allah, melihat dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dikatakan hari yang sudah tidak ada manfaatnya adalah hari di mana manusia tersebut sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Yaitu hari di mana ketika manusia itu sudah dijemput oleh ajal alias meninggal dunia. Ingat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kematian itu datang dengan secara tiba-tiba. Dan kematian datang itu tidak peduli yang muda, tidak peduli yang tua, tidak peduli yang sedang-sedang. Kematian itu datang secara tiba-tiba dan semua manusia ini tidak ada seorang pun di dunia ini bisa menjamin akan kematian manusia. Tidak ada yang bisa menjamin kematian manusia itu waktunya tiba. Kalau waktunya sudah tiba, pasti akan secara spontan dan mendadak dijemput oleh yang namanya sakaratul maut. Untuk itu saudara-saudaraku, sering kami mengingatkan bahwa Allah sering mengingatkan untuk Anda ini segera kembali tatkala masih ada kesempatan di dunia ini. Masih ada kesempatan Anda itu masih bernafas. Jika nafas ini sudah diambil oleh Allah, maka manusia-manusia seperti tersebut nanti akan mengalami yang namanya penyesalan yang sangat hebat. Penyesalan di mana hari yang sudah tidak ada manfaat. Hatinya akan menjadi gelap gulita yang sangat gelap manakala manusia itu nanti sudah meninggal dunia. Mumpung ada kesempatan saudara-saudaraku, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ilmu, amal, dan istiqomah, dan selalu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergurulah kepada guru akhirat, karena hanya guru akhiratlah yang bisa menuntun hati Anda untuk sampai bertemu pada Allah. Jangan keliru kepada guru dunia. Jika berguru kepada guru dunia, hanya diajarkan amalan-amalan, hanya diajarkan bagaimana rezekinya lancar, bagaimana caranya masuk surga, dan lain-lain sebagainya itu. Padahal hal tersebut itu bukan tujuan. Tujuan orang hidup itu sebetulnya hanyalah mengabdi kepada Allah, menjadi kepanjangan tangannya Allah di muka bumi ini. Itu mengemban, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik dihadapkan takdir qadhi ataupun takdir pasti. Segeralah saudara-saudaraku
kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah, yaitu Anda harus ma'rifatullah. Nah, untuk ma'rifatullah, Anda juga tentunya harus tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya, Anda pahami. Setelah Anda pahami, mempraktekkan lalu secara istiqomah. Agar hari Anda nanti ada manfaatnya dan hari itu sudah tidak mengalami penyesalan. Tetapi tatkala di dunia ini selalu mengabaikan, selalu tidak mempedulikan ajaran-ajaran kerohanian, mengabaikan ajaran-ajaran keluhuran budi, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, hari yang sudah tidak ada manfaatnya itu pasti akan terjadi kepada diri Anda manakala Anda sudah meninggal dunia. Semoga Anda semua dan kita semuanya yang menyempatkan melihat video ini betul-betul semuanya menjadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum an nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.